Sebelum lanjut episode 71 sampai episode 74, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Botol anggur pecah. Episode 71. Lara Jean dengan senang hati mengirim pesan ke Kenan. Terima kasih, aku akan memberimu kejutan malam ini. Aku iri padamu karena memiliki teman seperti dia. Fanny Lowe terdengar sangat cemburu. Jika teman Lara bisa menangani masalah ini hanya dengan beberapa kata, seberapa berpengaruh dia. Lara tampak senang, tetapi ketika dia melihat Richard Cannon berjalan menuju kamar pribadi, dia mengerucutkan bibirnya dan menyusulnya. "Hai!" teriak Laras. Richard menoleh dan mendengar suara retakan. Tangannya menabrak sesuatu. Richard tampak tercengang. Ketika dia menoleh, dia melihat sebotol anggur merah pecah di tanah. Pelayan yang memegang nampan itu menatap Richard dengan kaget. Otot-otot di wajah Richard berkedut. Dia berpikir, hebat, dan sekarang giliranku. "Tuan, Anda." Pelayan itu sadar dan berkata dengan nada tegas, "Tuan, sebotol anggur yang Anda pecahkan ini adalah Lafite. Panggil manajermu," kata Lara sambil bergegas ke tempat kejadian. Richard tampak terguncang. Pelayan itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak punya pilihan dan segera pergi untuk menjemput bosnya. Bagaimanapun, atasan langsung diperlukan untuk menangani insiden ini. "Jangan khawatir. Kamu mengatakan kata-kata baik untukku sebelumnya. Sekarang, giliranku untuk membalas budimu. Dengan begitu, kita seimbang," kata Laras. Richard masih tidak bisa menemukan suaranya. Dia menatap Lara dengan ekspresi aneh. "Apa yang kamu lihat?" Lara sangat waspada. Apakah pria ini masih berpikir untuk tidur dengannya terlepas dari situasinya sekarang? "Kamu punya dua peluang. Kamu telah menyia-nyiakan keduanya, dan sekarang kamu masih berharap untuk itu. Itu tidak akan terjadi. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saya sudah punya pacar, dan dia kaya. Berhentilah berfantasi tentang saya," kata Lara sambil menunjukkan ponselnya pada Richard. Dia mengklik gambar di WeChat seolah-olah dia sedang membual tentang hal itu, dan pria di foto itu tidak lain adalah si penari balet. Richard merasa lebih aneh dan bergumam jauh di dalam dirinya, "Kapan aku menjadi pacarmu? Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Dengarkan aku baik-baik. Aku sudah punya pacar yang sangat aku cintai. Jangan berasumsi bahwa aku menyelamatkanmu karena niat lain. Jangan salah paham. Aku membantumu karena kamu mengatakan sesuatu yang baik padaku, dan itu dia." Lara meletakkan ponselnya. Richard tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia kehilangan kata-kata. Apakah Lara akan merasa kesal dan ragu ketika dia mengatakan bahwa si penari balet adalah dia? Richard ingin berbicara, dan dia juga siap untuk mengambil bukti. Namun, Lara sudah mulai tidak sabar. "Kenapa manajermu tidak datang? Apakah kamu tahu siapa pacarku?" Pelayan hanya bisa melakukan tindak lanjut dengan manajernya. Manajer datang dengan putus asa. "Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang menghancurkan dan mengacaukan segalanya sepanjang malam?" Ketika manajer tiba dan hampir marah, dia memperhatikan Richard. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan, orang ini teman sekelasku. Dia tidak sengaja merusaknya," kata Lara. Apa? Apakah kamu ingin pacarku menelepon dan berbicara denganmu secara pribadi? Jika itu masalahnya, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu." Lara menggonggong. Manajer mengerutkan kening dan mempertimbangkan. "Siapa pacarmu? Jika bukan karena Richard Cannon, aku bahkan tidak akan repot-repot berbicara denganmu." Namun, ketika manajer melihat tatapan tanpa ekspresi Richard, dia mengangguk dan berkata, "Oke. Setidaknya, kau tahu apa yang baik untukmu. Richard, aku tidak berutang padamu lagi. Ingat, berhentilah berpikiran buruk tentangku." Lara memperingatkan sebelum berbalik dan menuju ke ruang serbaguna pribadi. Manajer tampak terkejut dan terbatuk. "Dia pacarmu?" "Tidak, tapi jangan beritahu dia siapa aku," jawab Richard. "Ya, Tuan, saya mengerti maksud Anda." Manajer mengangguk setuju. Richard tidak akan membiarkan bisnis menanggung kerugian apapun.
Dia akan menginstruksikan Yolanda Land besok untuk mengurangi biaya sewa tempat itu untuk bulan depan sebagai imbalannya. Kamar Anda hari ini akan gratis, pujian dari pemilik KTV. Anggap saja sebagai rasa terima kasih kami. Silakan menikmati masa tinggal Anda, tambah manajer. Richard memandangnya sekilas dan berkata, terima kasih. Hati manajer itu penuh dengan kepuasan. Lara berjalan kembali ke kamar pribadi. Barusan, Fanny juga menyaksikan betapa impresifnya teman Lara itu. Manajer menyelamatkan Richard hanya dengan berbicara. Tidak hanya itu, dia juga mengirimi mereka sebotol anggur gratis. Dia juga bisa menyelesaikan konflik yang melibatkan pembayaran senilai ribuan dolar dengan mengucapkan beberapa patah kata. Apa yang kamu lakukan barusan? Apakah kamu membantu Richard menyelesaikan dilemanya? Mengapa kamu begitu peduli dengan pria itu? Minta saja dia untuk membayarnya. Apakah kamu tidak meremehkannya? Fanny bertanya sambil tersenyum. Tidak ada gunanya aku membencinya. Dia hanya berbicara kepadaku sekarang. Setelah aku menyelamatkannya, aku tidak akan berhutang budi padanya lagi, kata Lara. Hei, setelah kamu menyelamatkan Richard, apakah menurutmu dia merasa tersentuh dan bisa mengembangkan perasaan intim untukmu? Fanny memeriksa bokong cantik Lara. Ya, terserah. Pokoknya, aku tidak akan pernah menyukainya. Laras menggelengkan kepalanya. Dia sudah punya Kenan, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan pria seperti Richard? Itu tidak mungkin. Kenan telah memecahkan kesulitan untuknya, yang berarti bahwa dia juga penting dalam hidupnya. Kenan bisa mendapatkan solusi untuk masalahnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Bisakah Richard melakukan itu? Kamu mengatakan hal-hal positif dan menguntungkan atas namaku, tetapi kesopanan ini, aku telah mengembalikannya kepadamu. Dia pikir. Tapi dia akan memiliki titik lemah untukmu. Lihat, Richard masih melongo melihat pantatmu. Huff, bajingan. Lara tidak menunjukkan minat untuk menoleh ke belakang. Ketika dia di sekolah, pria ini menatapnya secara teratur. Namun, ketika Lara melihat sekeliling, dia melihat Richard masih berbicara dengan manajer. Apakah bajingan ini ingin menyedot manajer? Lara menggelengkan kepalanya, dan mereka berdua memasuki kamar pribadi. Lara langsung menuju kamar kecil di area tersebut, menanggalkan pakaiannya, dan memotret dirinya sendiri. Hei Kenan, ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk menyampaikan penghargaanku. Kuharap kau akan menghargainya. Laras gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil selfie. Dia mendandani dirinya sendiri dan mengambil gambar lain tanpa menunjukkan wajahnya dan mengirimkannya kepadanya. Richard juga pergi ke kamar pribadinya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri permainan ini. Richard memiliki keinginan untuk kembali ketika dia ingat bahwa Gracia Jordan telah minum koktail. Dia tidak bisa mengemudi dengan aman setelah mabuk. Richard bertanya-tanya apakah dia harus mengirim Gracia kembali. Situasi ini bisa menjadi pukulan terbaiknya. Benar saja, setelah memasuki ruang pribadi, sebagian besar siswa sudah cukup minum. Pesta akan segera berakhir. Wajah Gracia telah memerah, dan dia sudah sedikit mabuk. Namun, dia masih sadar, tetapi akan berisiko baginya untuk mengemudi dalam keadaan seperti itu. Yah, sudah waktunya kamu muncul. Ayo kembali. Monitor kelas menyatakan, dan semua siswa bergegas berdiri, termasuk Gracia. Semua orang melanjutkan keluar. Richard sedikit bingung melihat Queenie Carson. Queenie menunduk. Richard menyusulnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Queenie menggelengkan kepalanya. Dia baru saja duduk, berpikir. Jika Richard memaksanya untuk menyelesaikan masalah, dia akan tetap setuju dan tidak akan menolaknya. Namun, jika Richard belum kembali, dia tidak akan pernah bisa memberitahu Richard bahwa dia akan membantunya, bukan? Betapa memalukannya itu. Queenie tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Richard tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Queenie, dan itu membuatnya bodoh. Dia hanya menghela nafas berat dan tetap diam. Queenie merasa tertekan. Semakin Richard memikirkannya, semakin dia percaya bahwa itu bukan karena dirinya sendiri. Wow, kita bahkan tidak perlu membayar pesanan kita.
Itu mengejutkan pengawas kelas bahwa seseorang telah membayar tagihannya. Pergantian acara juga membuat bingung siswa lain. Mereka semua mempertimbangkan apakah mereka akan mendapatkan pengembalian uang untuk uang mereka. Ya, bos kami mengatakan bahwa tagihan Anda malam ini akan kami tanggung. Resepsionis itu berkata sambil tersenyum. Lara, pacarmu luar biasa. Fanny terbelalak dan menjadi lebih iri. Mereka menerima anggur gratis, dan dia memecahkan masalah. Pacarnya juga membayar tagihan untuk mereka. Kapan dia bisa menemukan pacar kaya seperti dia? Apa ini karena pacar Lara? Benar. Pacarnya adalah pemilik KTV ini. Bukankah dia baru saja keluar? Mungkin mengambil beberapa foto. Sial. Aku sangat iri. Lara memiliki tubuh yang seksi. Semua siswa mengobrol tentang dia. Lara cemberut pada teman sekelas yang baru saja berbicara, tetapi resepsionis itu tersenyum dan mengeluarkan kartu emas. Manajer ingin menyerahkan kartu itu kepada Richard, yang tidak biasa. Lara meliriknya dan menyambarnya. Itu milik pacarnya. Mengapa Anda memberikannya kepada Richard? Tindakannya mengejutkan resepsionis. Richard mengintip Lara tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, Richard sedang memikirkan cara untuk berbicara dengan Gracia. Nona, kartu itu adalah, kata resepsionis itu. Tidak ada yang tersisa untuk kamu katakan. Itu milik pacarku, jadi aku menyimpannya. Kata Lara dan menyimpan kartu itu. Dia bisa menggunakan kartu emas itu untuk membayar tagihan mereka lain kali, tapi Lara tidak tahu bahwa Richard sendiri yang bisa menggunakannya. Resepsionis bahkan lebih tersesat. Apa yang gadis ini lakukan? Dia tidak bisa menggunakan kartu itu sama sekali. Mari kita semua kembali. Lara memimpin. Siswa lain mengikuti dari belakang. Hari ini, semua orang bersenang-senang, terima kasih kepada Lara. Para siswa mengelilinginya seperti penggemar setia. Richard melihat semua orang sudah keluar, jadi dia pergi ke sisi Gracia. Melihat sosoknya yang provokatif, Richard mau tidak mau merasa terstimulasi lagi. Istri, biarkan aku mengirimmu kembali. IJINKAN aku mengantarmu. Episode 72. Ketika Richard Cannon menciptakan istilah, istri, dia merasa tidak enak. Karena Gracia Jordan masih belum terbuka untuk hal-hal ini, dia mungkin akan merasa kesal. Seperti yang diharapkan, Gracia menatap Richard dengan tajam dan berkata, tidak, Anda mengirimku ini Carson kembali ke rumah. Richard tampak terkejut. Dia memanggilnya sebagai istrinya, namun dia bahkan tidak marah padanya. Richard sangat bersemangat sehingga dia merasa terdorong. Gracia, maafkan aku. Aku tidak melihat pesan teks yang kamu kirimkan padaku barusan. Aku ingin datang dan duduk di mobilmu. Kamu bahkan tidak meluangkan waktu untuk memeriksanya, kan? Gracia berkata dengan dingin dan menekan tombol tempat parkir di panel kontrol lift. Lara Jean dan murid-murid lainnya telah mendahului, termasuk Queenie Carson. Richard tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada Gracia di depan teman-teman sekelasnya. Tidak seperti itu. Pintu lift terbuka, dan Richard dengan santai masuk. Gracia minum beberapa gelas. Meskipun dia tidak mabuk, masih berisiko baginya untuk duduk di belakang kemudi. Richard tidak nyaman dan tampak tak berdaya. Setidaknya, dia harus memastikan bahwa Gracia akan sampai di rumah dengan selamat. Gracia memiliki bau alkohol yang samar di tubuhnya, dan wajahnya memerah. Dia memberi kesan sedikit mabuk dan terstimulasi. Auranya yang menarik secara seksual bisa membangkitkan perhatian pria lain. Bahkan Richard sendiri tidak bisa mengendalikan keinginan yang tak tertahankan untuk menatap bagian belakang Gracia yang bulat dan indah. Skinny jeansnya cocok dengan sosoknya yang kencang. Richard terjebak dalam dilema. Mereka telah tidur bersama selama hampir 10 tahun, tetapi Richard tidak pernah menyadari betapa bugarnya tubuh Gracia secara fisik. Dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang sensual padanya di dalam lift sekarang, seperti membelai kulit lembutnya. Apakah dia akan menolak dan mendesaknya untuk berhenti? Gracia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Richard memberi Gracia beberapa pil mabuk dan membawa makanan tambahan untuk camilan larut malam. Keesokan paginya, dia mengirim sarapan. Sampai batas tertentu, tindakannya menggerakkannya.
Richard masih menunjukkan perhatian padanya karena mereka pernah hidup bersama begitu lama. Hari ini, Gracia ingin bersantai dan mengajak teman-teman sekelasnya keluar untuk sesi bernyanyi bersama lagi. Ketika dia mengirim pesan kepada Richard, dia ragu-ragu sejenak dan bahkan merasa gugup. Namun, lebih dari 10 menit berlalu sejak dia mengirim SMS, dan Gracia belum masuk ke dalam mobil. Apakah naik bus lebih nyaman daripada duduk di kendaraan pribadinya? Gracia menjadi sedikit kesal. Kemudian, Gracia melihat Richard dan Queenie berbagi lagu duet. Mengapa mereka bernyanyi bersama? Wajah mereka menunjukkan banyak kebahagiaan sehingga mereka bahkan saling berpelukan sambil cekikikan, menempatkan Gracia di tempat yang canggung. Itu seperti orang lain mengambil barang-barangnya. Gracia ingin minum anggur, tetapi dia lupa bahwa dia mengemudi di sini. Dia akan menelepon seseorang untuk menjemputnya. Lagi pula, tidak ada yang memintanya untuk mengemudi. Pintu lift terbuka dan 7 orang menyerbu masuk. Gracia melangkah mundur untuk memberi jalan bagi mereka. Richard tidak sengaja menabraknya. Kali ini, dia sangat bersemangat. Dia telah memikirkan Gracia sepanjang malam. Ketika tangannya menyentuh tangannya, dia langsung merasakan hubungan. Untungnya, Gracia tidak tahu, jika tidak, itu akan menjadi canggung. Namun, Richard bisa merasakan mentalitas aneh yang dimiliki orang-orang di dalam bus. Setiap menit dan detik terasa menyakitkan. Pintu lift terbuka, dan orang-orang keluar. Gracia berjalan keluar lebih dulu, dan Richard mengikuti dari belakang. Ketika Gracia berbalik dan melihat Richard memeriksa pantatnya, dia menjadi kesal. Apakah bagian belakangku berubah dan tampak menarik bagimu? Di masa lalu, kamu memiliki hak untuk menyentuhnya tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Melihat ekspresi kesal Gracia, Richard dengan cepat mengalihkan pandangannya darinya. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Bagaimanapun, mereka sudah berpisah, dan hubungan mereka baru saja menjadi nyaman baru-baru ini. Jika karena inilah yang membuat Gracia akhirnya mengubah kesannya yang semakin besar tentang dia, Richard akan kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Kau boleh kembali sekarang. Aku akan menelepon sopirnya sendiri. Gracia berbalik dan pergi ke mobilnya. Bagaimana bisa orang seperti Richard melepaskan kesempatan ini? Dia mengejarnya dan berkata dengan tulus, Gracia, izinkan saya mengirim Anda kembali. Setidaknya Anda mengenal saya. Apakah Anda merasa nyaman dengan orang asing yang mengantar Anda kembali? Gracia menatap Richard dengan tajam. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia meletakkan kunci mobil di telapak tangan Richard yang terbuka, membuka pintu mobil, dan duduk di kursi penumpang. Merasa senang, Richard segera masuk ke dalam mobil. Sudah lama sejak kamu mendapatkan lisensimu, tetapi kamu belum berlatih, jadi akan sulit bagimu untuk membiasakan diri mengendarai mobil ini di awal. Nyalakan mesinnya dulu, dan aku akan memberitahumu caranya. Untuk melanjutkan. Berkendara perlahan, saya tidak terburu-buru, kata Gracia tanpa emosi. Richard tersenyum dan menyalakan mesin dengan terampil. Dia telah mengemudi selama beberapa hari sekarang, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Kontrol Richard terhadap kendaraan mengejutkan Gracia. Apakah kamu biasanya mengemudi? Richard tidak asing dengan mesin, dan dia bisa menyalakannya dengan benar. Dia tidak terlihat seperti orang baru dalam mengemudi. Ya, saya biasanya mengendarai BMW, kata Richard. Setelah merasakan kecurigaan dalam tatapan Gracia, Richard terbatuk sebelum berkata, ini milik Zelda. Aku telah mengendarai mobilnya beberapa kali, jadi aku cukup terbiasa dengan itu. Yah, kenapa kamu harus menyetir mobilnya? Keraguan di wajah Gracia menghilang. Itu menyenangkan. Latihan menjadi sempurna, kan? Richard hanya bisa memberikan alasan. Oke, tapi aku juga punya mobil, kata Gracia dingin. Perubahan nada suaranya yang tiba-tiba membuat Richard bingung. Apa yang dia maksud? Apakah Gracia baru saja memohon agar dia bisa mengendarai mobilnya? Richard kehilangan kata-kata. Lagi pula, dia belum pernah melakukannya sebelumnya, terutama karena itu membuatnya malu. Tiba-tiba dia menunjukkan kesediaan untuk meminjamkan mobilnya. Apakah mobilnya lebih baik daripada milikku? Gracia bertanya, mempelajari reaksi Richard. Tidak, miliknya Land Rover,
kata Richard. Tiba-tiba, dia bisa melihat belati kecil menembak langsung dari mata Gracia. Kalau begitu kau mengemudikan mobilnya. Keluar dari mobilku. Jawaban Richard membuat Gracia marah besar. Tidak, Anda tidak mengerti. Mobil Zelda terlalu besar, meskipun luas dan hemat bahan bakar. Tapi tidak semudah mobil Anda dikendarai. Kendaraan ini kompak, fleksibel, dan membanggakan top speed yang hebat. Mobilnya besar sekali, sedangkan milikku kecil. Katakan saja mobilku tidak cukup bagus. Mobilnya sangat mahal, jadi lebih mewah. Tidak, itu jauh lebih mencolok, lebih menyenangkan berkendara. Richard mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Gracia, tetapi semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin kesal. Pada akhirnya, Gracia berhenti berbicara dan memasang wajah tajam. Sebuah perang diam dan pahit turun di antara mereka. Setelah mencapai tempat tinggal Gracia, dia keluar dari mobil dan membanting pintu. Richard mengejarnya dan mencoba menenangkan sarafnya. Gracia, tolong jangan marah. Kenapa harus saya? Dia punya mobil yang solid, dan saya tidak cukup rajin untuk membelinya. Gracia berkata tanpa menoleh ke belakang. Richard berdiri di depannya dan berkata, bukan itu maksudku. Gracia menatap Richard dengan tajam dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, ini kunci mobilmu. Kau menggunakannya untuk mengantarmu pulang. Gracia menghentikan langkahnya, berbalik, dan berjalan ke arahnya. Ada api yang mengamuk di matanya, dan Richard merasa tidak enak melihatnya dalam keadaan seperti itu. Gracia mengambil kunci dari Richard dan mendesis, pergi, kendarai mobil mewah. Kamu bahkan bisa mengemudi di belakang kemudi Zelda. Setelah Gracia mengakhiri omelannya, dia menekan tombol menuju lantainya. Ketika pintu terbuka, dia melangkah diam-diam. Richard merasa tidak berdaya. Melirik ke mobil Gracia, itu juga BMW. Itu cantik. Richard menghela nafas. Menyadari bahwa sudah larut, dia tidak ingin kembali ke sekolah untuk mengendarai mobilnya lagi. Dia memanggil taksi. Menonton melalui jendela, Gracia melihat Richard pergi. Dia menghela nafas dengan lembut. Apakah dia naik taksi daripada mengendarai mobil saya kembali? Apakah kendaraan saya seburuk itu? Apakah sangat merepotkan dibandingkan dengan Zelda? Semakin Gracia memikirkannya, semakin dia kesal. Duduk di tempat tidur, Gracia tiba-tiba menyadari mengapa hatinya penuh amarah. Kenapa dia harus marah? Richard tiba di rumah dengan pulang pergi. Ketika dia masuk ke lift, dia menyalakan ponselnya dan menemukan bahwa Lara mengiriminya sebuah foto. Richard mengkliknya, dan dia hampir pingsan. Sosok Lara sangat seksi. Dia juga menulis keterangan, terima kasih, Kenan, karena telah membantuku hari ini. Lara tidak memperlihatkan wajahnya di foto itu. Namun, meski gambar itu hanya memperlihatkan sebagian dagunya, Richard masih bisa memastikan bahwa itu adalah Lara. Gambar ini membuat Richard sangat terangsang meskipun Gracia menyibukkan pikirannya sepanjang malam. Melihat gambar itu lagi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena Lara tidak menunjukkan wajahnya, Richard ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, kamu cantik, tapi kenapa kamu tidak memasukkan wajah cantikmu? Lara segera merespons dengan beberapa SMS malu-malu. Jawaban lain datang, Kenan, jangan goda saya. Ini yang paling bisa saya tunjukkan. Apakah saya menarik? Tidak apa-apa, tapi akan lebih menarik jika kamu menunjukkan wajahmu. Richard segera mentransfer $10.000 ke Lara sesuai kesepakatan mereka. Setelah mengumpulkan uang, Lara dengan cepat kembali. Terima kasih, Kenan. Saya akan mengembalikan dana itu kepada Anda sebulan kemudian. Jangan khawatir, tidak perlu terburu-buru. Tolong tunjukkan wajahmu. Aku ingin melihatnya. Jawab Richard. Lara berhenti mengirim pesan apapun sesudahnya yang membuat Richard bingung. Mungkinkah Lara melecehkannya setelah menerima pembayaran? Tidak, seharusnya tidak. Lara memang mencintai uang, tapi Richard masih mengandalkan kejujurannya. Benar saja, semenit kemudian, setelah konflik sengit di hatinya, Lara mengiriminya sebuah foto. Setelah Richard membukanya, dia tidak bisa berhenti menyeringai. Menenangkan diri. Episode 73.
Foto yang dikirim Lara Jean ke Richard Cannon kali ini menampilkan wajahnya, termasuk hanya bagian atas tubuhnya. Cuplikan seksi ini seharusnya yang paling bisa ditunjukkan Lara padanya. Setelah melihat gambar ini, Richard merasa bahwa dia akan tidur nyenyak dan bahagia malam ini. Jika Lara tahu bahwa Kenan yang dia ajak bicara dan mengirim foto bugil sepanjang waktu adalah Richard, bagaimana reaksinya? Jika Richard membawa foto telanjang itu ke Lara, apa yang akan dia pikirkan? Memikirkan kejadian ini membuat Richard geli. Lara, Anda sangat terkutuk. Richard membalas SMS, bercanda, kamu terlihat sangat baik. Lara mengirim kembali beberapa balasan manis dan singkat. Dengan enggan Richard melihat lagi foto Lara sebelum memasukkan ponselnya kembali ke sakunya dan naik lift. Kembali ke asrama, Lara melihat sekilas ponselnya, terkejut sekaligus gugup karena kejadian malam itu. Dia awalnya mengirim foto itu tanpa maksud lain. Dia hanya ingin berterima kasih kepada Kenan, tetapi dia tidak mengharapkannya untuk mentransfer $10.000 langsung karena kesepakatan mereka. Sekarang dia telah menerima uang untuk renovasi toko, kebahagiaannya telah melampaui semua batas. Dan semua ketegangan di tubuhnya adalah karena foto terakhir yang dia kirimkan kepada Kenan yang dia anggap sebagai gerakan paling berani yang pernah ada. Lara takut akan ada orang lain yang akan menggunakan foto telanjangnya untuk tujuan yang salah. Namun, dia pasti punya banyak pacar lain. Dia tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Lara mencoba menenangkan diri dari semua sindiran bagaimana jika yang terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia merasa terhibur dan memegang ponsel di dekat dadanya. Saat dia berbaring di tempat tidurnya yang hangat dan nyaman, pikirannya tidak akan berhenti berspekulasi. Kenan, seperti apa rupamu? Sepupuku bilang kau masih pelajar. Apa menurutmu kita saling mengenal? Aku yakin akan lebih baik jika kita saling mengenal di kehidupan nyata. Lara, pacarmu sangat kaya raya. Kapan kamu akan pindah dari asrama? Seorang teman asrama bertanya. Ya, pacarmu sangat luar biasa. Aku yakin dia tinggal di villa. Semoga secepatnya. Lara menimpali dengan gembira. Dia menutup matanya dan pergi tidur. Ketika Richard bangun di pagi hari, seorang pria dari toko mobil Porsche meneleponnya lagi dan bertanya kapan dia akan mengambil kendaraannya. Mobil yang dia pesan telah berada di showroom mereka untuk sementara waktu sekarang. Richard berpikir untuk pergi ke sana hari ini. Karena dia meninggalkan BMW seri 7 yang diparkir di dekat sekolah malam sebelumnya, dia tidak memiliki layanan apapun hari ini, jadi dia memutuskan untuk mengambil mobil barunya. Memikirkan hal ini, Richard menjawab kepada manajer bahwa dia akan datang hari ini. Manajer tidak menyangka dia akan langsung mampir. Dia segera mengatakan bahwa dia akan menunggunya. Setelah mandi cepat, Richard keluar. Namun, dia melihat Zelda main keluar dari kamarnya. Dia berpakaian lengkap dan menuju lift. Sepertinya dia pergi ke restorannya. Selamat pagi, Zelda. Richard menyambutnya dengan senyum tipis. Hari ini, Zelda berdandan santai, tetapi sosoknya yang luar biasa masih terlihat sempurna meskipun dia mengenakan pakaian kasual. Halo, selamat pagi untukmu. Zelda datang. Mereka berdua memasuki lift bersama-sama. Zelda tidak berbicara sepatah kata pun, begitu pula Richard. Zelda selalu ingin mengajukan pertanyaan kepada Richard. Apakah dia menawarkan bisnis itu kepada Gracia alih-alih memberikannya padanya? Namun, Zelda tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya tidak peduli seberapa besar keinginannya. Bagaimana dia bisa? Setelah beberapa detik hening, pintu lift terbuka. Zelda melihat Richard keluar duluan. Apakah dia tidak menggunakan mobil hari ini? Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, Richard, apakah kamu tidak mengemudi hari ini? Saya memarkir mobil saya di sekolah, kata Richard. Biarkan aku mengirimmu ke sekolah kalau begitu, kata Zelda. Richard tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Zelda. Haruskah dia memberitahunya bahwa dia akan membawa mobil barunya hari ini? Hai. Ada apa? Apakah ada orang lain yang akan menjemputmu? Zelda bertanya dengan ragu. Richard menggelengkan kepalanya. Aku mau ke toko Porsche. Mobil yang aku pesan sudah sampai. Aku akan mengambilnya hari ini. Oke, aku akan mengantarmu ke sana.
Zelda berjalan mendekatinya. Ternyata Richard telah membeli mobil lain. Dia menawarkan karena itu juga di sepanjang jalan ke tujuannya. Terima kasih, Zela. Tidak masalah. Ayo. Richard masuk ke dalam dan duduk dengan nyaman. Terakhir kali Richard berada di mobil Zelda, dia ingat mencium aroma yang unik. Aroma itu masih ada sampai sekarang. Aroma parfum itu menggugahnya hingga dia melirik langsung ke kaki Zelda. Richard tidak bisa mencegah dirinya untuk mengingat adegan dalam mimpinya malam sebelumnya. Dia telah memimpikannya Zelda. Richard menganggapnya lucu, tapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang dia rasakan saat ini. Zelda adalah gadis yang santai. Bagaimana seharusnya Richard mengungkapkannya dengan kata-kata? Zelda selalu lajang, tetapi sepertinya dia tidak tersedia sepanjang waktu. Apakah dia memiliki pasangan seksual ketika dia membutuhkannya? Zelda selalu terlihat sangat cantik. Bahkan tanpa berusaha, pria yang tak terhitung jumlahnya akan bersaing satu sama lain untuk menemaninya. Zelda tidak kekurangan pria. Jika dia menginginkan pacar, dia bisa dengan cepat mendapatkannya. Memikirkannya, Richard menyadari betapa sedikit mesumnya dia. Zelda tidak akan melakukan hal yang konyol. Dialah yang telah menahannya terlalu lama, jadi imajinasinya menjadi liar. Namun, memikirkannya, Richard memiliki kepercayaan diri dan menantikan tantangan itu. Memperhatikan penekanan Zelda untuk menjadi lajang, dia menyebutkan dia hanya akan tidur dengan seseorang jika pria itu adalah dia. Mereka tidak akan memiliki batasan, juga tidak akan terikat pada emosi apapun. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, pengaturan seperti itu akan terlintas di benak mereka. Begitu mereka telah memuaskan hasrat seksual satu sama lain, mereka akan berpisah tanpa terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi mereka. Itu adalah pengaturan terbaik. Tapi Richard hanya bisa memikirkannya. Lagi pula, dia belum mencapai tingkat keintiman dengan Zelda. Jika dia menceritakan rencananya, Zelda mungkin akan menamparkan wajahnya dengan keras, yang akan memalukan. Zelda jelas tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Richard. Dalam pikirannya, dia kalah dari Gracia. Jika Gracia memperbarui kontrak untuk menjalankan bisnis, mustahil baginya untuk mengambil alih bisnis. Namun, itu juga tidak mungkin baginya untuk menyerah secepat itu. Itu adalah tempat yang sangat potensial bagi Zelda. Saya ingin membuka restoran di dalam City Square. Zelda menyatakan. Dia tidak bisa menahannya lagi. Hah? Richard tidak bisa membuat dirinya bereaksi. Aku bilang, aku ingin membuka restoran lain, kata Zelda serius. Oh. Akankah kamu menolongku? Zelda bertanya. Richard mendapati dirinya tidak berdaya. Bahkan jika Zelda tidak tahu bahwa ibunya, Karen Lee, adalah bos Hotel Luna, dia seharusnya bisa menebak dari posisinya sebagai bos City Square. Zelda adalah gadis yang pintar. Dia bisa mengetahui sepenuhnya bahwa dia adalah bosnya setelah analisis sederhana. Situasi telah menempatkan Richard di tempat yang sulit sekarang. Zelda seharusnya sudah tahu bahwa Gracia adalah supervisor dari perusahaan pelatihan. Jadi ketika dia menolak posisi Zelda tetapi meminta Gracia untuk mengambil alih, dia bertanya-tanya apa reaksinya. Apakah dia tersinggung? Apakah itu membuatnya kesal? Apakah dia merasa kecewa? Apa yang bisa dia pikirkan? Oh, Richard tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa menjawab dengan pertanyaan lain, mengapa saya tidak meminta Anda? Katakan saja ya atau tidak. Ya, aku tidak punya hak untuk melakukan itu. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Tentu saja, kamu bisa. Aku tahu kamu mampu. Ya, aku akan bertanya-tanya dulu, Richard hanya bisa menjawab. Tidak ada slot kosong yang tersedia di lantai atas. Richard tidak bisa meminta penyewa itu pindah begitu saja. Ruang untuk toko di lantai pertama terlalu kecil. Restoran Zelda setidaknya berukuran 200 meter persegi. Satu-satunya pilihan terakhir adalah memeriksa apakah penyewa bersedia memindahkan lokasi toko mereka. Restoran Zelda dapat membantu meningkatkan jumlah orang yang datang ke City Square begitu dia membukanya. Karena itu akan bermanfaat bagi bisnisnya, Richard berpikir dia harus menemukan cara untuk mewujudkannya. Aku akan menunggu pembaruanmu. Sudut mulut Zelda melengkung. Mungkinkah dia masih berpura-pura? Oke, tentu. Richard mengangguk.
Kemudian, dia akan mengirim pesan ke Yolanda Land, menyuruhnya untuk memantau dan berkonsentrasi pada ruang sewa. Yolanda memiliki rekam jejak yang terbukti efisien dalam pekerjaannya, dan dia harus segera menyelesaikan sesuatu. Segera, mereka tiba di toko Porsche. Richard turun dari mobil, tapi Zelda juga turun. Dia bertanya dengan bingung, "Zelda, bukankah kamu menuju ke restoran? Bisakah saya melihatnya dulu? Saya ingin melihat apakah mobil Anda layak untuk semua uang itu. Bisakah saya?" kata Zela. Richard tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana mungkin Zelda tidak membeli mobil seharga lebih dari 4 juta dolar? Bukannya dia tidak menyukainya, dia hanya lebih suka mobil yang lebih besar. Ketika Richard dan Zelda masuk, manajer telah menunggu mereka di dalam. Dia segera membawa Richard ke mobilnya dan menghabiskan setengah hari untuk memberitahunya pengetahuan dasar mengemudi mobil sport. Setelah berhari-hari berkeliling dengan BMW-nya, Richard menguasainya. Dalam setengah hari, Richard sudah menguasai mengemudikan mobil barunya. Dia merasa sangat tampan dan keren di belakang kemudi. Saat dia menginjak pedal gas, deru mesin sudah cukup membuatnya gila. Richard tertawa dan merasa bahwa membeli mobil ini adalah keputusan yang sangat baik. Richard sudah belajar menghargai mobil sportnya. Sekarang dia punya alasan untuk mengendarainya lebih sering. Richard berpikir, jika saya mengendarai mobil ini ke rumah Gracia, apa yang akan dia rasakan? Setelah menyelesaikan prosedur terakhir, Richard memarkir mobilnya di sebelah mobil Zelda. Dia telah bersama Richard sepanjang pagi. Melihat mobil Richard juga mendorongnya untuk menginginkan salah satu mobil ini. Itu menarik dan mencolok. Tiba-tiba, Zelda menerima telepon. Setelah beberapa detik, dia panik. "Bu, jangan datang. Apakah kamu masih bersembunyi? Quincy memberitahuku bahwa kamu sudah menemukan pacar baru dan kamu tidur bersama. Mengapa kamu tidak membawanya pulang agar aku bisa bertemu dengannya secara langsung?" "Pindah. Aku baru saja melewati tempatmu bersama beberapa temanku. Bawa pacarmu makan malam bersama kami," kata Ibu Zelda. "Tapi Ibu, aku hampir sampai. Beritahu pacarmu tentang itu." Setelah menutup telepon, Zelda berdiri membeku sejenak. Apa yang harus saya lakukan? Zelda memikirkannya dan berjalan ke sisi mobil Richard, menggigit bibirnya. "Apakah kamu bebas nanti? Aku ingin mengundangmu makan malam." Bab 74. Richard Cannon awalnya ingin mengundang Zelda untuk makan malam. Karena Zelda menemaninya di bengkel sepanjang pagi, dia berencana untuk mentraktirnya makan. Bagaimana dia bisa membiarkannya membayar makanannya? "Jadi, apakah kamu tersedia malam ini?" Zelda bertanya lagi dengan putus asa. Zelda sedikit kesal dengan semua obrolan omong kosong sahabatnya, Quincy. Sekarang semuanya menjadi serius. Ibunya telah mendengar berita itu dan bergegas. Dia hanya bisa meminta Richard untuk mengikuti tindakannya. "Aku ada kelas di sore hari," kata Richard. "Bisakah kamu meminta cuti?" Zelda bertanya, suaranya penuh ketakutan. Richard ragu-ragu. Sesi yang akan dia lewati sore ini adalah kelas Gracia. Jika dia melewatkan menstruasinya, dia akan lebih kesal. Semua pembicaraan tentang mobil tadi malam telah membuatnya jengkel. "Apa masalahnya?" Richard bertanya dengan penuh minat. Zelda tidak punya pilihan selain memberitahu Richard alasan mengapa ibunya ada di sini. Richard terkejut setelah mendengarkannya. Terakhir kali di hari ulang tahun Quincy Lowe, Richard berpura-pura menjadi pacar Zelda, tapi itu sama sekali bukan masalah baginya. Dia bahkan mencium Zelda 2 kali saat itu. Sekarang setelah Richard memikirkannya, dia sudah memiliki pikiran liar yang berkecamuk di benaknya. "Kali ini, tolong bantu aku. Ibuku sudah dalam perjalanan." Zelda memohon. Richard tidak punya pilihan selain meminta Zelda menunggu sementara dia menghubungi Gracia untuk memberitahu dia tentang situasinya. Untungnya, Gracia mengangkatnya setelah 2 deringan. "Kamu bolos kelas?" "Iya." Suara dingin Gracia bergema keras dan jelas dari ujung telepon yang lain. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Richard memiliki sesuatu di lengan bajunya, atau dia tidak akan memanggilnya. Tidak. Aku hanya punya hal lain yang harus dilakukan." "Itu masih berarti kamu tidak akan menghadiri kelasku." "Itu membolos tugas sekolah."
Richard Cannon, kamu akan mengikuti ujian. Apakah kamu pikir kamu bisa lulus? Richard menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia tidak akan lulus kuis, tapi dia tidak bisa mengakui itu padanya. Gracia, hanya saja. Itu keputusanmu jika kamu ingin muncul nanti atau main-main. Richard menghela napas berat. Gracia telah memberinya izin. Terima kasih. Aku akan datang ke kelas lain kali. Itu juga yang kamu katakan terakhir kali, cibir Gracia. Richard bisa merasakan telinganya memerah karena malu. Apakah dia pernah mengatakan itu? Terima kasih. Richard terlalu bingung untuk mengatakan hal lain. Aku tidak ingin rasa terima kasihmu. Pergi dan kendarai Land Rover Zelda. Gracia menutup telepon, membuat Richard terperangah. Apa yang dipikirkan Gracia? Apakah dia pikir dia menggunakan mobil Zelda? Zelda semua bekerja sampai. Dia menelepon dan bertanya di mana ibunya berada sehingga dia bisa membuat persiapan yang diperlukan untuk makan malam nanti. Zelda ingin mereka makan di restorannya karena bahan-bahan di sana segar dan aman untuk dikonsumsi. Namun, ibunya menolak. Tidak, Quincy mengatakan bahwa pacarmu adalah pria kaya. Aku ingin melihat seberapa kaya dia. Biarkan dia mengatur makan malam. Bu, apa yang kamu rencanakan? Zelda berada di ambang kehancuran. Tidak ada, aku hanya ingin melihatnya dengan baik. Perut Zelda bergejolak. Apa yang diinginkan ibunya dari ini? Zelda tahu apa yang ada dalam pikiran ibunya. Dia pasti mengira Richard adalah penipu yang hanya menginginkan uangnya. Namun, Richard mampu membeli City Square sendiri. Itu bernilai ratusan juta dolar. Mengapa seseorang seperti Richard ingin menipunya? Kekayaannya tidak pernah bisa dibandingkan dengan total kekayaan bersih Richard. Aku hampir sampai di restoranmu. Ingat, aku tidak makan malam di restoranmu. Biarkan pacarmu yang memutuskan. Kemudian ibunya meletakkan telepon. Zelda menjadi tidak bergerak. Dia mengerang dan mencoba menenangkan diri. Bagaimana hasilnya? Aku baik-baik saja. Ayo pergi, kata Richard. Ibuku memintamu untuk memutuskan di mana kita akan makan untuk makan malam. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurus tagihannya. Tidak apa-apa. Aku bisa mengaturnya. Jika Richard yang memutuskan, dia pikir hotel ibunya akan sesuai. Itu adalah hotel bintang 5, dan makanan serta layanan di sana harus luar biasa. Richard bertanya kepada Zelda tentang jumlah orang yang datang. Zelda mengatakan bahwa akan ada 5 dari mereka, termasuk ibunya dan 2 temannya. Richard mengangguk mengiyakan. Dia mencari nomor telepon Betty Bernard dan menelepon. Setelah beberapa dering, dia berhasil. Tuan muda, jawab Betty sopan. Saya punya beberapa teman yang ingin menginap beberapa malam. Bisakah Anda mengatur 3 kamar presidential suite untuk saya? Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Betty segera pergi ke meja depan untuk menanyakan tentang kamar. Setelah memeriksa di komputer, Betty mengerutkan kening. Karena beberapa fungsi, hotel tampak penuh dengan tamu. Presidential Suite memiliki reservasi sebelumnya dan tidak akan tersedia selama 1 minggu. Kamar-kamar yang diharapkan akan kosong setelah 2 hari. Selain suite, semua kamar mewah dan deluxe juga dipesan. Hanya ada beberapa kamar tunggal yang tersisa. Bisnis hotel sepertinya sedang booming. Tuan muda, saya minta maaf, tetapi semua kamar presiden tidak tersedia. Betty berkata dengan nada meminta maaf, bisakah Anda menunggu sebentar, Tuan muda? Saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk menemukan jalan. Richard memang putra Karen Lee yang berharga. Tidak perlu. Apakah ada kamar mewah yang kosong? Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mempengaruhi reputasi hotel. Tidak ada. Betty ragu-ragu. Richard telah meneleponnya secara pribadi, dan dia adalah teman yang berharga, jadi dia tidak bisa mengecewakannya. Tuan muda, apakah menurut Anda tidak apa-apa jika saya membuat pengaturan lain untuk Anda? Betty berpikir bahwa dia bisa meminta bantuan. Standar di sana juga cukup menonjol, dan tuan muda masih akan puas. Tentu, silakan. Baiklah, tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon Anda lagi nanti. Baiklah.
Apakah ada meja yang disediakan untuk kita makan malam di hotel? Tanya Richard. Ya, tentu saja, Tuan Muda. Jangan khawatir. Yah, sampai jumpa lagi. Tentu. Setelah menutup telepon, Richard berpikir untuk bertemu dengan ibu mertuanya untuk pertama kalinya. Dia pasti akan meninggalkan kesan buruk jika dia mengendarai mobil sport karena kendaraan seperti itu disamakan dengan kegilaan. Dia tidak ingin ibu mertuanya memiliki gagasan yang salah tentang dia. Dia harus mengeksekusi dengan baik. Richard turun dari mobilnya, yang mengejutkan Zelda. Apakah kamu tidak ingin mengemudi? Mobil seperti ini akan membuat bibi merasa aku belum cukup dewasa. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkanmu kepadaku? Richard tersenyum. Pernyataan Richard mengejutkan Zelda. Kata-katanya agak terlalu langsung, tetapi dia tidak membencinya. Richard juga merasa ada yang salah dengan kata-katanya, jadi dia menambahkan dengan tergesa-gesa, tenang. Aku hanya bercanda. Zelda tersenyum canggung. Ayo gunakan mobilku kalau begitu. Richard tidak keberatan. Dia memberitahu Zelda bahwa hotel dan tempat makan malam sudah siap. Zelda mengangguk mengiyakan. Selain itu, dia akan menangani semua biaya. Sebelum pergi, Richard mampir ke toko dan menyapa manajer, menanyakan apakah dia bisa memarkir mobilnya di sana untuk 1 hari tambahan. Manajer dengan sopan menyetujui. Richard berjalan keluar gedung dan masuk ke mobil Zelda. Zelda mengantar Richard ke restorannya. Di pintu masuk restoran Zelda, sebuah Mercedes-Benz perlahan berhenti tidak jauh dari restoran. Ada 3 wanita berusia 40-an dan 50-an di dalam mobil. Salah satunya adalah ibu Zelda, Mani Main. Dia adalah orang yang duduk di belakang kemudi. Pakaian Mani membuatnya terlihat serius dan mengintimidasi. Kedua temannya di kursi belakang tampak sangat berbeda darinya. Mereka sangat elegan. Mereka memiliki tampilan wanita dewasa tetapi mengenakan pakaian seperti wanita muda. Salah satu dari mereka mengenakan sepasang stiletto, kacamata penerbang, dan rambutnya tampak gaya, diwarnai dengan warna kebiruan. Dia mengenakan sepasang hot pants, menyembunyikan kakinya yang panjang yang membentang sejauh 1 mil sementara wanita lainnya mengenakan celana jeans ketat. Aroma mereka adalah kombinasi dari buah persik dan vanila, dan pesona yang tak terbantahkan terlihat jelas di mata mereka. Udara berbau seperti bunga mekar selama musim semi. Mani, berapa umur menantumu? Wanita bercelana jeans ketat itu bertanya pada Mani. Aku tidak yakin. Aku hanya tahu dia cukup kaya. Nada bicara Mani lembut. Dia tidak peduli dengan kekayaannya. Dia hanya tidak ingin putrinya terlibat dengan seorang penipu. Putrinya hampir berusia 30 tahun. Mani akan selalu mengkhawatirkan putrinya saat dia masih lajang. Apa maksudmu kaya? Beberapa juta dolar. 10 juta dolar. Wanita dengan jeans ketat tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kurasa itu hanya sekitar 10 juta dolar, kata Mani. Quincy Lowe tidak banyak bercerita padanya. Dia baru saja menyatakan bahwa putrinya Zelda sudah punya pacar. Bukankah itu terlalu sedikit? Zelda memiliki hampir miliaran dolar, kan? Wanita dengan hot pants menggelengkan kepalanya. Hampir. Bagaimana bisa? Zelda adalah gadis yang sangat pintar. Dia setidaknya harus menemukan pacar yang memiliki tabungan ratusan juta. Saya pikir mereka berada di level yang sama. Setidaknya, ini pasangan yang sempurna. Bukan begitu. Putriku tidak peduli dengan semua ini. Mani sangat mengenal putrinya. Itu masalah besar. Aku telah melihat Zelda tumbuh dewasa. Dia sangat menawan dan cerdas. Menemukan pria seperti ini akan menjadi kerugian besar baginya. Ya, aku kenal beberapa orang di sini. Aku akan menghubungkannya dengan pria ini nanti. Sementara kedua wanita itu mengobrol, Mani hanya menjadi seorang ibu. Yang dia lakukan hanyalah menunggu. Setelah beberapa saat, Mani melihat mobil putrinya mendekat. Mani membuka pintu dan keluar dari mobilnya, dan kedua wanita itu juga keluar. Ketika mereka melihat Zelda dan Richard, mereka segera menggelengkan kepala. Wanita bercelana panas itu berkata, mengapa dia datang ke sini dengan mobil Zelda? Dia tidak memilikinya. Bahkan bukan mobil. Apakah dia penipu? Dia lebih buruk daripada miskin. Dia tidak punya uang sama sekali.
Wanita bercelana jeans ketat itu bergumam. Ketika Richard dan Zelda datang, kedua wanita itu tampak semakin terkejut. Mani, ini sudah berakhir. Apakah pacar Zelda masih remaja? Apakah dia masih mahasiswa? Tentu saja, dia sedang belajar atau bekerja. Kurasa anak ini pasti telah menipu Zelda. Dia bahkan tidak punya mobil, jadi dia harus datang ke sini dengan mobil pacarnya. Dia bukan seseorang yang bisa diandalkan Zelda. Kedua wanita itu memandang Richard dan langsung merasa tidak senang.